Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan matan al-aqidah al-wasithiyah, dan pada pertemuan kemarin kita masih berhenti pada sifat al-ilm. Sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sifat al-ilm. Dan ini adalah pembahasan-pembahasan yang indah yang kita mendalami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita mengenal sifat-sifat Allah, maka kita semakin bisa khusyuk, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin khusyuk dalam ibadah, ya. Dan sebagaimana dikatakan, ya, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, ya, bahwasanya kemuliaan ilmu tergantung kemuliaan apa yang dipelajari. Tatkala yang kita pelajari sifat-sifat Allah, maka ilmu tentang al-asma wa sifat adalah ilmu yang sangat agung. Dan nanti kita juga akan bahas bagaimana penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang para penolak sifat Mu'attilah terhadap sifat-sifat tersebut, ya. Kita bahas tentang sifat ilmu, sudah kita singgung pada pertemuan kemarin, ya. Kemarin kita sudah sebut bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi apa? Ilmu yang azali, ilmu azali, kemudian apa? Ilmu tentang yang sedang terjadi, kemudian berikutnya apa? Ilmu tentang sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi kayak apa. Ini sudah kita sebutkan dalilnya kemarin. Seandainya terjadi, maka seperti apa, Allah pun tahu. Kemudian mungkin bisa ditambah tentang apa? Ilmu gaib, ya. Al-gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil, ya, tentang dalil-dalil sifat ilmu, maka kita sudah singgung juga pada pertemuan yang lalu, tapi kita ingin merapikan, ya. Maka bisa dibagi dua menjadi dalil naql, ya. Dalil naql itu maksudnya Al-Quran dan Sunnah, Alkitab dan Sunnah. Disebut dengan naql karena Al-Quran dan Sunnah dinukilkan, ya, melalui para sahabat, disebut dengan dalil naql. Yang kedua, dalil akal, dalil akal, ya, akal. Kenapa saya perlu membagi seperti ini? Karena untuk membedakan kita dengan Mu'attilah, dengan Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, karena mereka menetapkan sifat-sifat Allah murni dengan apa? Akal. Ya. Adapun dalil mereka lihat dulu, kalau cocok dengan akal mereka tetapkan, kalau tidak cocok maka mereka takwil atau mereka tolak. Bahkan sudah kita singgung juga ada sebagian orang Asy'ariyah yang membantah kenapa pakai dalil nakal. Harusnya untuk sifat-sifat Allah hanya pakai dalil apa? Akal, ya. Adapun Ahlussunnah asalnya dalil nakal yang jadikan dalil. Akal enggak cocok, akal yang diperbaiki, berarti akalnya yang enggak beres, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Kalau mereka dalil yang ditimbang dengan akal. Kalau kita sebaliknya, akal yang ditimbang dengan apa? Dalil, dengan akal. Taib. Adapun dalil dari an-naql, ya, dari Alkitab banyak, ya. Dari As-Sunnah, ya. Al-Quran banyak sekali, ya. Ya, misalnya kata Allah, anzalahu bi'ilmih, anzalahu bi'ilmihi, ya.
Allah menurunkannya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya wasi'a kulla syai'. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami sungguhnya Engkau meliputi segala sesuatu rahmat-Mu dan ilmu. Ya, li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, agar mereka tahu bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Intinya dalil terlalu banyak. Ya, sak pirang-pirang tentang apa? Dalil tentang sifat ilmu dalam Al-Qur'an banyak sekali. Adapun dalam hadis, ya, misalnya doa istikharah. Istikharah doanya apa? Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka allamul ghuyub. Antum jarang istikharah ya? Kalau orang yang istikharah, insyaallah hafal doa ini ya. Jadi biasanya orang istikharah kalau mau nikah ya. Baru istikharah ya. Karena antum nikah cuma sekali, istikharah cuma sekali. Yang belum nikah hafal ya. Ya, ya Allah, aku meminta pilihan-Mu dengan ilmu-Mu, bi ilmika. Astakhiruka, yaitu aku menyerahkan pilihan kepadamu dengan bertawassul dengan apa? Ilmu-Mu ya. Ini berarti Allah memiliki sifat apa? Sifat ilmu ya. Tentu dalil yang lain di antara dalil tentang sifat ilmu ya. Dan dalil yang lain juga banyak. Adapun dalil akal. Dalil akal di antaranya dengan dalil khalq, yaitu sifat Allah al-khalq, yaitu mencipta, melazimkan sifat ilmu bagi Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala waktu menyebutkan dalil khalq menunjukkan sifat ilmu, dia menunjukkan dari 5 sisi ya. Cuma saya sebutkan beberapa sisi aja. Bagaimana dalil khalq? Kalau kita sudah menerima Allah menciptakan, berarti Allah pasti punya ilmu. Dari sisi mana? Pertama ya, Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an, "Ala ya'lamu man khalaqa." Tidakkah yang menciptakan tahu tentang apa yang Dia ciptakan? Ya, tidakkah yang menciptakan tahu tentang apa yang Dia ciptakan? Ya, dan itu suatu yang sangat logis. Kalau seorang penemu menemukan sesuatu, dia tentu punya ilmu tentang apa yang dia temukan tersebut. Namun di antara sisi pendalilan, saya sebutkan di antaranya ya bahwasanya tidak mungkin Allah mencipta kecuali ditakdirkan dulu. Ditakdirkan di planning. Kalau bahasa kita apa? Di planning. Ditakdirkan dulu. Ditakdirkan dulu. Kalau dalam bahasa kita di planning. Direncanakan ya. Dan planning menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ilmu. Orang enggak punya ilmu gimana cara planning ya? Yang melakukan sesuatu di-planningkan dulu, menunjukkan dari planning, menunjukkan adanya apa? Ilmu, faham? Kemudian yang kedua, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, misalnya tatkala mencipta ya, penciptaan didahului dengan kehendak ya, atau iradah. Yang iradah, kehendak menunjukkan ada ilmu ya. Allah ingin menciptakan ini. Allah ingin
menciptakan manusia seperti ini, menciptakan ini seperti ini ya. Kemudian dengan berbagai macam model penciptaan. Ini berarti Allah punya ilmu atau tidak? Punya ilmu ya. Berarti penciptaan itu menunjukkan Allah punya ilmu. Sisi yang ketiga juga Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah melazimkan Sang Pencipta tahu tentang kondisi penciptanya, kondisi ciptaannya. Ciptaannya jelas ya. Ini di antara sisi pendalilannya. Kalau Allah sudah planning punya ilmu, Allah berkehendak punya ilmu, setelah Allah ciptakan juga Allah tahu tentang apa yang Dia ciptakan. Iya enggak? Dia tahu ya. Jadi tiga sisi ini sebelum Allah menciptakan, planning butuh apa? Ilmu. Berkehendak juga butuh ilmu. Setelah diciptakan juga Allah tahu tentang apa yang Dia ciptakan. Kembali kepada firman Allah, "Ala ya'lamu man khalaqa." Maka penciptaan menunjukkan kelazimannya ada sifat apa? Ilmu. Yang kedua dalil kamal. Dalil kesempurnaan. Dan ini juga dari dua sisi ya. Dari sisi pertama ya, dengan namanya kias aulawi. Kias aulawi. Aulawi itu lebih utama. Allah berfirman, "Walillahi al-matsalul a'la." Penerapannya bagaimana? Penerapannya, jika makhluk berilmu, maka Tuhan harusnya lebih apa? Harusnya lebih berilmu. Harusnya lebih berilmu. Atau kalau makhluk kuat, Tuhan harusnya lebih apa? Kuat. Karena Tuhan lebih sempurna daripada makhluk. Makanya disebut kias aulawi. Dalam kias ada tiga, namanya kias aulawi, ini diperbolehkan antara Allah dengan makhluk, Allah lebih utama. Namanya kias tamsili sama kias syumuli. Tapi anak enggak usah bahas, nanti ente bingung ya. Ini aja deh ya. Ya. Yang tidak boleh di antara kias tamsili itu menyamakan. Taib, sisi kedua bahwasanya ada suatu patah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Yang artinya pepatah Arab ini, kalau tidak punya, gimana mau memberi? Akhirnya omdo. Kalau tidak punya, gimana mau memberi? Maksudnya apa? Ya. Kalau makhluk diberi kekuatan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, berarti apa? Berarti Allah punya ilmu. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu dari Allah kecuali cuma apa? Sedikit. Ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari Al-Qur'an, dalil kitab dan sunnah, maupun dalil apa? Akal. Inilah cara pendalilan Ahlus Sunnah. Adapun Ahlul Bidah, mereka hanya memakai dalil akal. Taib, kalau sudah tolong dihapus, nanti saya lanjutkan lagi.
Ada pengisi pengajian ibu-ibu, mereka bikin grup pengajian apa gitu. Jadi ada yang rajin nanti share di situ. Yang lain jadi malas akhirnya. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Baik, sekarang kita bahas tentang bagaimana mauqif atau mawaqif al-mu'attilah tijah sifatul ilm, yaitu sikap para penolak sifat terhadap sifat ilmu. Sebelumnya, mungkin sebelum poin ini sudah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi ya. Bahwasanya ilmu Allah tadi kita sebutkan ada yang ilmu azali, yaitu ilmu yang di Lauhil Mahfuz, bahwasanya apa yang akan terjadi semua Allah sudah tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu Allah tentang yang sedang terjadi. Apa yang saya sekarang sedang bicara Allah tahu tidak? Allah tahu. Allah sudah tahu ya bahwasanya Firanda akan ngisi pengajian tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 28 Desember tahun 2019 pada maghrib tentang materi ini. Sekarang tatkala Firanda sedang ngomong, ada ilmu yang lain, yaitu ilmu Firanda telah, paham? Beda enggak antara akan dan sudah? Beda atau tidak? Beda. Nah, tatkala Firanda sedang ngomong sekarang ini, Allah juga sedang tahu ya. Dan lain dengan ilmu sebelumnya, itu ilmu bahwasanya Firanda akan ngomong. Tentu ini beda ya. Beda bahwasanya Firanda akan makan dengan Firanda sudah makan. Ini dua ya. Yang jadi Ahlussunnah meyakini dua-duanya. Ahlussunnah meyakini apa? Dua-duanya. Bahwasanya apa yang terjadi sekarang pun Allah sudah tahu ya. Ya. Tetapi Ahlul Bidah, mereka yang ilmu sabik, ilmu azali, sebagian Ahlul Bidah sepakat, yang mereka masalahkan yang ilmu sedang sekarang. Karena ilmu tersebut berkaitan dengan makhluk dan makhluk mutaghayyirat. Makhluk itu berubah-ubah. Padahal mereka punya syubhat, tidak ada boleh suatu yang berubah-ubah pada zat Allah. Masih ingat syubhat ini? Syubhat al-a'rad ya. Kalau enggak ingat, tolong diingat kembali ya. Baik. Sekarang kita bisa bagi, misalnya ada beberapa kelompok. Pertama Al-Jahmiyah, nanti atau sebelumnya ya, sebelumnya Al-Qadariyah yang paling parah, Gulatul Qadariyah, yaitu Qadariyah ekstrim. Karena Qadariyah ada dua, ada yang Qadariyah biasa, ada yang Qadariyah ekstrim. Kemudian namanya Al-Jahmiyah atau Asy'ariyah dulu. Asy'ariyah, Al-Mu'tazilah, kemudian namanya Al-Falasifah, namanya Al-Asy'ariyah, kemudian terakhir Al-Jahmiyah. Baik, kita bahas dulu Gulatul Qadariyah. Mereka mengingkari ilmu Allah, ilmu
azalinya Allah. Ilmu azali yaitu ilmu Allah as-sabiq. Mereka ingkari. Jadi kata mereka al-amru unuf. Kata mereka qalu innal amra unuf. Itu perkara setelah terjadi baru Allah tahu. Baru Allah tahu. Maka mereka ini hukumnya kafir. Karena mereka menolak ya ilmu Allah yang menolak takdir, intinya menolak apa? Takdir. Jadi kata mereka setelah terjadi baru Allah tahu. Repot kalau begitu. Berarti Tuhan tidak tahu apa yang bakalan terjadi. Oleh karenanya mereka dikafirkan oleh para ulama. Lain halnya dengan qadarullah biasa, qadariyah biasa. Ini qadariyah ekstrim, Gulatul Qadariyah ini yang muncul di zaman Ibnu Umar, di awal hadis dari hadis sahih Muslim, di mana ada dua orang bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang yang muncul di Irak yang bernama Ma'bad al-Juhani. Di mana mereka berkata al-amru unuf, perkara itu baru diketahui setelah terjadi. Maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikanlah kepada mereka, anna ibna Umar bari'u minhum wa hum bura'u minni. Sampaikan kepada mereka Ibnu Umar berlepas dari mereka dan mereka berlepas dari Ibnu Umar. Dan sampaikan kalau salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma qabila minhu hatta yu'mina bil qadar. Tidak akan diterima infaknya meskipun emas sebesar gunung Uhud sampai dia beriman dengan apa? Takdir. Berarti ini kafir atau bukan? Kafir. Mu'tazilah mereka menolak sifat. Mereka menolak sifat karena mereka punya logika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu kesatuan, zat saja, tidak boleh sifat menempel pada zat. Jadi mereka punya bayangan bahwasanya benda itu ada zat, ada sifat. Nah, kalau kita bilang Allah demikian juga, ada benda, ada sifat, kemudian kita bilang sifat tersebut menempel pada Allah, berarti Allah adalah tarkib, susunan. Dan padahal kalau Allah susunan berarti Allah bukan Tuhan. Ini syubhat ya. Syubhat ngawur ya. Ya. Enggak mungkin ada zat terpisah dari sifat. Setiap zat pasti langsung dengan apa? Sifatnya. Ahlus-Sunnah wal Jamaah meyakini Allah sejak azali zat bersama apa? Sifatnya. Dan enggak mungkin orang berpikir ada zat ada sifat, enggak mungkin. Coba antum coba S. Ya langsung zatnya langsung apa? Bersifat. Adakah zat tanpa sifat? Ya enggak ada lah. Pasti ada sifatnya. Sifat ya kotak kayak bulat kayak apa kayak pasti ada sifatnya. Mereka punya hayalan, ada zat al-mujarradah anis sifat, ada zat yang kosong dari sifat, kemudian ada sifat. Kalau kita tempelkan sifat ke Allah berarti sifat juga qadim, Allah juga qadim, sama-sama azali, berarti kita syirik. Sementara yang meninggalkan Tuhan saja mengatakan Trinitas dikafirkan oleh Allah, apalagi kalau kita bilang sifat banyak, sifat Allah sampai berapa, berarti Tuhan banyak. Dan ini perkataannya Al-Qadhi Abdul Jabbar, orang Mu'tazilah ya. Sehingga mereka menolak sifat. Nanti enggak tahu kapan kita bahas lagi. Enggak usahlah dibahas itu ya. Itu sesat, enggak usah dibahas ya. Jadi mereka menolak sifat. Mereka menolak sifat dengan hayalan mereka. Karena hayalan mereka kalau menetapkan sifat Allah juga azali, bersama zat juga azali, berarti syirik. Karena melazimkan banyak yang azali. Banyak yang azali. Ya, bantahannya mudah bahwasanya sifat dan zat Allah bukan dua hal yang terpisahkan ya. Ya, bantahan terpisahnya zat dan sifatnya itu hanya khayalan. Hanya khayalan, tidak ada di alam nyata. Taib, sehingga mereka mengatakan Allahu
alimun huwa zatuhu. Allah berilmu dan ilmu itulah zatnya. Jadi mereka tidak mau bilang Allah berilmu dengan sifat ilmu, enggak mau mereka. Jadi mereka ya Allah berilmu, maksudnya zatnya itu, ilmunya itu. Pokoknya mereka bingung sehingga banyak sekali cara mengungkapkan karena takut apa? Takut syirik ya. Padahal tadi kita sebutkan anzalahu biilmihi. Allah turunkan dengan ilmu. Jadi ilmu sifat sendiri ya. Sifat tetapi tidak dipisahkan dari apa? Zat. Ini khayalan mereka. Bayang orang sudah masuk dalam khayalan sehingga terjebak dalam berbagai macam pemikiran, akhirnya menolak sifat-sifat Allah karena logikanya yang ternyata logika yang salah. Bahaya kalau orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia pakai logikanya. Kalau logikanya pas benar, alhamdulillah. Kalau pas salah, seperti ini. Baik, falasifah logikanya lebih gila lagi ya. Falasifah ada dua, Ibnu Taimiyah menyebutkan ada 3 pendapat dari mereka, atau saya sebutkan 2 yang menyimpang ya. Ya. 2 pendapat. Ada yang mengatakan Allah hanya tahu tentang dirinya. Namun dan tidak tahu tentang selain dirinya. Itu tidak tahu tentang makhluk. Kenapa tidak tahu tentang makhluk? Ya karena makhluk berubah-ubah ya. Nanti ilmu Allah apa berubah. Padahal Allah statis. Atau mereka mengatakan makhluk itu banyak melakukan yang buruk-buruk. Satu zina, satu ini, satu beol, satu pipis, satu muntah. Masa Allah mikirin kayak gitu-gitu katanya. Jadi kata mereka Allah tidak pantas untuk memikirkan apa makhluknya. Allah hanya tahu tentang apa? Dirinya. Ya ini nama saja Allah jahil, itu enggak? Berarti yang saya sedang ngomong ini Allah tidak tahu dong. Ya. Bahaya. Ini pakai logika saja. Awalnya logika apa? Makhluk itu kan selalu berubah-ubah. Ilmu Allah tidak pantas untuk memikirkan seperti itu atau ikut berubah sesuai dengan perubahan maklumat. Ya. Antum paham tidak sih? Ya udah anggap saja paham ya. Pendapat yang kedua, Allah tahu tentang makhluknya, tapi secara global, bukan terperinci. Apa? Bil ilmi kulli la tafsili. Ya, ini sama saja intinya. Allah juga hanya tahu secara global. Global tidak tahu secara terperinci ya. Kita saja bisa tahu orang lain dengan terperinci. Kalau kita ikut pasang CCTV, kita tahu enggak dia terperinci? Tahu dia gini, kita tahu semuanya. Bagaimana Allah tidak tahu makhluknya secara terperinci? Allah hanya tahu secara global. Allah punya makhluk. Terperinci enggak tahu. Sama, syubhatnya sama. Gara-gara ini, makanya orang-orang falasifah dikafirkan oleh Ghazali. Saya sudah sampaikan di antara 3 hal yang menjadikan Al-Ghazali mengkafirkan orang falasifah 3. Yang pertama, mereka menolak ilmu terperinci Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya. Yang kedua, mereka mengatakan makhluk itu qadim bersama Allah, sudah kita bahas dulu. Yang ketiga, mereka mengatakan manusia dibangkitkan cuma ruhnya tanpa jasad. Salah satu sebab ini gara-garanya mereka dikafirkan oleh siapa? Dikafirkan oleh Ghazali. Al-Ghazali penulis Ihya Ulumuddin. Paham? Taib. Adapun Asy'ariyah tadi kita sebutkan, kita bilang bahwasanya ilmu Allah ada 2 ya, atau ilmu Allah bisa kita perinci. Ada yang apa? Azali. Ada yang berkaitan dengan yang sekarang sedang terjadi, paham? Yang berkaitan dengan makhluk yang sedang terjadi.
Nah, yang ini mereka tolak, ini mereka terima, azali, yang ini mereka tolak. Kata mereka, tidak mungkin Allah tahu tentang yang sedang terjadi sekarang kecuali dengan ilmu azali. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, saya di sini ya. Jadi ilmu sifat-sifat Allah seperti menurut Ahlussunnah nanti ini perlu kita bahas juga berkaitan dengan masalah sifat yang lain. Menurut Ahlussunnah, sifat ilmu, melihat, basar mendengar, misalnya berbicara dan lain-lain, ini bisa ditinjau dari dua, ditinjau dari asalnya, maka dia qadim, azali. Ditinjau dari objeknya, maka dia hadis, yaitu baru atau hadis. Hadis, makanya disebut dengan istilah para ulama qadimun nau, hadisul ahad, ahad. Maksudnya, contoh, saya sudah sering sampaikan. Berbicara, Allah sejak zaman azali sudah bisa berbicara enggak? Sudah. Tapi kapan Allah bicaranya terserah Allah. Paham? Allah bicara dengan Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, Allah bicara dengan Nabi Muhammad. Ya, Allah berbicara baru. Bicara Allah dengan Nabi Muhammad baru atau tidak? Baru. Sebelumnya Allah belum bicara dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sudah bisa berbicara sejak zaman azali. Paham atau tidak? Paham. Sama dengan melihat. Sifat melihat Allah bukan suatu yang baru. Sejak zaman azali Allah sudah bisa melihat. Karena sifat Allah azali. Tetapi kemudian Firanda baru dilahirkan secara di alam nyata. Tanggal 28 Oktober 1979 Allah baru lihat atau tidak? Baru, karena baru terlihat. Tidak? Paham? Ya. Penglihatan Allah yang berikutnya tergantung objeknya. Ya. Yang penglihatan ini belum ada di zaman azali. Tapi asal penglihatan sudah ada di zaman azali. Paham atau tidak? Ini penting ini. Paham ya? Tetapi kapan melihatnya terserah Allah Subhanahu wa taala, tergantung ada yang dilihat atau tidak dilihat. Paham atau tidak? Allah Maha mendengar atau tidak? Maha mendengar. Ini Allah sekarang tidak mendengar. Saya lagi diam, Allah tidak dengar kan? Kalau saya ngomong Allah dengar enggak? Ini kan pendengaran baru sekarang. Allah sedang dengar atau tidak? Sedang dengar. Ini pendengaran baru ini berkaitan dengan objek, tetapi sifat mendengar Allah sudah aja sejak zaman azali. Itu berkaitan dengan ilmu pun demikian. Ilmu Allah bahwasanya Firanda akan ngisi pengajian malam ini sudah ada sejak zaman azali, Allah sudah tahu. Tetapi ilmu Firanda sedang ngisi pengajian baru sekarang. Maksudnya sedang, kan ilmu akan beda dengan sudah terjadi. Paham? Nah, yang ini semua Allah akan sedang berbicara, Allah sedang mendengar, Allah sedang melihat, Allah sedang mengilmui. Sekarang itu tidak bisa diterima oleh Asy'ariyah. Sehingga mereka tolak, kata mereka, Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi sekarang ini dengan ilmu azali. Beda, ilmu azali itu beda dengan ilmu yang sudah terjadi. Antum paham tidak? Paham ya? Ilmu sesuatu akan terjadi, beda enggak dengan saya tahu sudah terjadi? Beda atau tidak? Beda. Sehingga mereka akhirnya berusaha mentakwil, tapi mereka terjatuh di sini. Makanya sebenarnya sifat ilmu itu yang menetapkan banyak ya. Orang Kullabiyah menetapkan sifat ilmu, kemudian falasifah juga menetapkan ilmu, ya. Kemudian Jahmiyah juga menetapkan ilmu, tapi tidak seperti penetapan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti cara menetapkan siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Al-Jahmiyah, dia syubhatnya sama dengan Asy'ariyah, tapi dia mirip dengan Ahlussunnah dari satu sisi. Dia menetapkan bahwasanya ada ilmu baru,
Tetapi kata dia ilmu baru tersebut bukan ilmu Allah tapi dia makhluk. Karena dia punya dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala statis, kan semuanya punya syubhat bahwasanya Allah apa? Statis. Seperti kita sebutkan perkataan Aristoteles kemarin sama Plato ya, bahwasanya Allah statis, tidak mungkin ada perubahan. Oleh karenanya apa yang dilihat oleh Allah sekarang ya ilmu baru, tapi ilmu tersebut bukan sifat, tapi dia makhluk. Paham? Jadi menurut Jahmiyah ya, ilmu Allah tentang yang sedang terjadi adalah apa? Adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ini semua ngawur ya. Semuanya ngawur, yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kalau sudah tolong dihapus ya. Anda enggak terlalu berharap antum bisa paham yang ini. Yang penting Ahlus Sunnah yang antum paham. Bahwasanya Allah mengetahui secara detail terperinci. Karena itu yang berkaitan kita dengan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keyakinan menyimpang ini ente lupakan, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Jadi enggak usah difoto juga enggak apa-apa. Ada pembahasan tentang nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir ya. Al-Khabir. Namanya Al-Alim. Sifat Al-Khibrah dan sifat Al-Ilmu. Sifat Khibrah dan sifat ilmu. Apa bedanya antara sifat khibrah sifat ilmu? Kalau kita mau bikin himpunan, maka kita bilang ini al-ilmu, dalamnya ada apa? Al-khibrah. Al-khibrah berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang detail. Perkara-perkara yang detail dan pelik. Jadi al-khibrah itu atau al-khabir ilmu yang lebih khusus dan dia termasuk dari sifat apa? Ilmu. Paham? Dia termasuk dari sifat ilmu, cuma dia lebih spesifik untuk perkara-perkara yang detail dan pelik. Oleh karenanya sering Allah datangkan sifat al-khabir pada perkara-perkara yang pelik ya. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur." Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dalam surat Al-Mulk. Kata Allah, sirkanlah perkataan kalian, bisik-bisikanlah atau kalian keraskan pembicaraan kalian. Allah tahu, tidak ada bedanya bagi Allah, karena Allah mengetahui isi hati manusia, jangan yang kalian bisik-bisikan. Bahkan yang terbetik dalam dada manusia, Allah tahu. Bukankah yang Allah ciptakan, Allah tahu tentang yang dia ciptakan. Wa huwal latiful khabir, Allah maha halus dan maha khabir. Artinya yang kalian bisik-bisikan detail pelik tersebut Allah pun tahu. Makanya Allah tutup dengan apa? Al-Khabir. Paham? Ya, jadi Al-Khabir berkaitan perkara yang pelik. Contoh lagi, Allah berbicara tentang masalah tundukan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, ya. Itu lebih suci bagi mereka kalau mereka menundukkan pandangan, kata Allah, karena Allah khabir dengan apa yang mereka kerjakan. Kata para ulama, kenapa Allah mendatangkan sifat khabir dengan masalah pandangan? Karena pandangan itu perkara yang detail, tidak semua orang tahu. Terkadang kita berdua ngobrol, kemudian saya melirik sesuatu, antum tidak tahu ternyata saya melirik pada perkara yang haram, yang depan saya pun tidak tahu. Ya. Atau seorang tatkala bersendirian, apa yang dia lihat semuanya, Allah katakan innallaha khabirum bima yasnaun. Allah khabir tentang penglihatan kalian. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun. Sungguhnya Allah mengetahui pengkhianatan lirikan apa? Mata. Paham? Nah, mengetahui tentang lirikan mata ini adalah ilmu yang khusus yang disebut dengan apa? Khabir. Paham? Paham ya? Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang dosa secara umum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Rabbmu mengetahui tentang dosa-dosa hamba-hambanya basiran khabira. Allah melihat dan Allah khabir, tahu secara detail dosa-dosamu. Jadi jangan ada yang menyangka ada dosa yang terluputkan, tidak sempat dicatat malaikat. Saking banyaknya malaikat tidak nuntut catatannya, enggak. Semua tercatat dan Allah tahu. Karena Allah mengetahui dosa-dosa manusia dengan detail. Dengan detail. Ini kalau khabir itu adalah ilmu yang spesifik yang berkaitan dengan perkara-perkara yang detail. Ini termasuk dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira." Sungguhnya Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Sungguhnya Allah khabir tentang hamba-hambanya. Maksudnya apa? Allah tahu siapa yang memang pantas dikasih rizki, siapa yang dicukupkan sekian, Allah tahu. Makanya kalau kita tahu Allah memiliki sifat khabir, kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tatkala membagi takdir tersebut dengan ilmu yang detail, bukan asal-asalan, tapi dengan ilmu yang detail, ya. Makanya dalam ayat yang lain, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi ibadihi khabirum basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah lapangkan rizki, semuanya dikasih rizki kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ard, maka mereka akan melakukan kerusakan. Tidak semua orang santai jadi orang kaya. Kalau udah punya duit banyak, gatal, gelisah, pingin ini, pingin anu, pingin ini. Labaghaw fil ard, mereka akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan dengan ukuran yang Allah kehendaki pada masing-masing orang. Allah tutup ayatnya dengan berkata, "Innahu bi ibadihi khabirum basir." Karena Allah khabir terhadap hamba-hambanya. Allah tahu ini cocoknya sekian, ini. Dengan kita tahu bahwasanya Allah khabir, tatkala mentakdir kita ridho, ya sudahlah, memang saya sudah berusaha, ya Allah kasih segitu, sudah mau diapain? Ya. Sudah pingin poligami enggak dapat, sudah itu khabir, Allah tahu segitu. Belum saatnya. Entah sampai mati ada saat atau tidak, enggak tahu. Maksudnya sudahlah, rizki itu kita sudah, mending kita berusaha, bukan berarti kita malas, kita berusaha. Tetapi walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki. Jangankan rizki, hujan saja Allah turunkan dengan ukurannya. Ya, kapan Allah jadikan rintik, kapan Allah jadikan hujan yang besar, kapan Allah jadikan banjir, itu Allah sudah atur semuanya. Karena dia sifatnya apa? Khabir. Khabir. Jadi kalau kita bahasa Indonesia, khibrah itu orang yang apa ya? Spesialis, berpengalaman. Itu namanya khabir kalau bahasa kita manusia, ya, khabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan suatu atau menciptakan suatu atau mentakdirkan suatu, Allah Subhanahu wa taala khabir. Dia benar-benar paham dan benar-benar tahu apa yang dia kerjakan, dan dia maha detail. Taib. Kemudian kalau sudah
tolong dihapus, kita lanjutkan ayat berikutnya. Selanjutnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya. Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyampaikan wa qauluhu, ayat selanjutnya tentang ayat-ayat sifat, innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat berikutnya di akhir surat Zariyat, wa qauluhu, ini matannya, matan apa? Akidah Wasithiyah ya. Matan. Akidah Wasithiyah. Ya. Wa qauluhu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya, artinya sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rizki. Dzul Quwwah, pemilik kekuatan yang kokoh, yang sangat kokoh. Sangat kuat ya, sangat kokoh ya. Taib, ini yang sedang dibahas oleh Syekh Islam Taimiyah, di antaranya ada beberapa sifat di sini. Ada sifat pertama, sifat Ar-Razzaq ya, atau Ar-Razq. Pertama sifat Ar-Razq, yang kedua sifat Al-Quwwah, yang ketiga sifat Al-Matin ya. Yang pertama kita bahas adalah sifat Ar-Razq. Sifat Ar-Razq pakai fathah. Kalau sifat ini sifatnya, sifat pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Yang memberi rezeki namanya Ar-Razzaq. Maha pemberi apa? Maha pemberi rezeki. Kalau rizik pakai kasrah itu rezekinya. Ya, bahasa kita rezeki ya. Tapi memberi rizki namanya rozak pakai fathah. Paham? Ya. Nah, kita tahu bahwasanya di antara sifat Allah atau nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Ya, ka ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ya binatang melata di atas muka bumi yang dia tidak bisa mengurus rizkinya. Allahu yarzuquha, Allah yang ngurus rezekinya, wa iyyakum, dan kalian juga manusia. Maksudnya supaya antum jangan suudzon sama Allah. Jangankan ente ya, yang manusia, warga Bintaro, itu semut-semut aja Allah urus rezekinya. Ya, hewan-hewan dasar lautan juga Allah urus rezekinya. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah yang ngatur apa? Rezekinya, ya. Binatang tidak bisa berpikir, tidak bisa, tapi Allah kasihkan mereka misalnya alat untuk mencari rezeki, kemampuan mencari rezeki, Allah kasih insting, Allah kasih naluri, sehingga mereka bisa mencari apa? Rezeki. Tapi saatnya dia mati ada cara-caranya Allah bikin dia mati. Entah sudah tua, entah kelaparan, entah dikasih sakit, tapi waktunya mereka dikasih rezeki, Allah kasih apa? Rezeki. Maka seorang jangan suudzon kepada Allah, karena Allah mengatakan wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang yang tidak tahu, tidak bisa ngatur rezekinya, Allah kasih rezeki, apalagi kalian ya. Seperti Allah berfirman tentang larangan membunuh anak-anak, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa kasih makan, ya. Ya. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena itu anak-anak kami yang kasih rezeki dan kalian juga. Jadi rezekinya beda-beda.
itu anak-anak tidak akan mengurangi rezeki kalian. Rezeki anak-anak sudah ada jatahnya, rezeki kalian juga ada jatahnya. Ya. Jadi jangan, aduh, kalau punya anak kurangi rezekinya. Tidak. Sudah ada kata Allah, nahnu narzuquhum, kami yang rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan kalian juga ada rezekinya. Ya. Makanya aneh seorang kemudian suudzon kepada Allah sementara dia dalam perut sudah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa apa-apa dalam perut. Allah kasih rezeki melalui apa? Ibunya. Kemudian dia tidak lahir belum bisa apa-apa juga dikasih rezeki melalui bapak dan ibunya, digendong bapak cari nafkah ya. Kemudian dia sekolah, dia belum bisa cari duit ya, tapi ada rezekinya enggak? Ada. Ya, urusan Allah, melewati bapaknya kah, melewati donatur kah, mau lihat siapa. Pokoknya dia hidup sampai besar, dia kuliah, kemudian habis lulus kuliah dia takut enggak dapat rezeki. Subhanallah. Ente yang dalam perut tidak dapat rezeki, sekarang sudah lulus kuliah, sudah pintar, sudah bisa cari kerja, takut enggak dapat apa? Rezeki. Gimana ceritanya ya? Dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berusaha. Ya, tapi memang rezeki tidak bisa kita mau yang ya Allah yang kasih, mau kasih banyak sedikit urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi ente pasti dapat rezeki. Saya bilang bukan sekali dua kali, sering kalau saya turun ke Jakarta dari pesawat, saya buka jendela lihat, Masya Allah, manusia sebanyak itu di Jakarta ya. Ya, berapa kalau siang hari? Berapa juta? 10 ya. Kalau malam berkurang kan? Siang hari 10 juta atau 13 juta, subhanallah, itu semua bisa makan dan semuanya bisa kenyang. Rumah dempet-dempet manusia banyak, kita enggak lihat sawah, enggak lihat kolam ikan, tapi semua makanan bisa makan di Jakarta. Siapa yang mesti kasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lihat orang toko HP nih, misalnya saya di Saudi ada toko HP, kompleks toko HP, saya enggak tahu kalau di Indonesia. Saudi jejer-jejeran. Tapi semuanya dapat pembeli, subhanallah. Rezeki tidak ketukar, yang ini penjual ini dapat rezeki mungkin beda-beda, tapi semuanya bisa jualan, semuanya bisa jualan ya. Allah yang menggerakkan hati ini pengin beli di sini, yang sini pengin beli di sini. Subhanallah, Allah semuanya ke satu, yang lain pada enggak makan. Tapi Allah atur hati mereka sehingga ini di sini, ini pengin beli sini, di sini. Semua sudah ada yang ngatur. Karena Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki ya. Kemudian di antara sifat Allah juga dalam ayat ini adalah Quwwah, Dzul Quwwah, pemilik kekuatan. Apa bedanya Quwwah dengan Qudrah? Inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Qudrah, Maha kuasa segala sesuatu. Quwwah kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-quwwah kita tahu kan kekuatan. Al-quwwah apa artinya? Kekuatan. Kekuatan adalah lawan dari kelemahan. Adapun al-qudrah atau kekuasaan, kemampuan ya, kemampuan. Lawan dari ketidakmampuan. Bedanya di mana? Bedanya tidak semua orang yang mampu memiliki kekuatan. Ya, jadi kekuatan sifat tersendiri. Ya, Allah Qadir, Maha Kuasa, tidak ada yang tidak bisa Allah kerjakan. Semua bisa Allah kerjakan, dan kalau Allah sudah kerjakan dengan kekuatan, faham? Jadi bisa bedakan enggak kekuatan lawan dari kelemahan. Mungkin ada yang bisa kerja, bisa bikin tapi lemah, lambat, lemot. Ya enggak kuat, tapi dia bisa tapi lambat ya. Jadi kekuasaan lawan dari ketidakmampuan, kekuatan lawan daripada kelemahan. Allah menggabungkan keduanya, Allah Qadir dan juga Qawi. Maka seorang boleh namakan anaknya Abdul Qawi, boleh namakan anaknya Abdul Qadir, boleh namakan anaknya Abdul Razzaq, ya, boleh namakan anaknya Abdul Matin. Adapun Al-Matin, kata para ulama, adapun Al-Matin, ya, ini sifat dari kuat, yaitu sifat dari kekuatan yang puncak. Makanya ketika kaum Ad sombong ya, kata Allah, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tatkala kaum Ad sombong di atas muka bumi tanpa hak, mereka sombong, mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Dan dia memang paling kuat waktu itu.
Kata Allah, awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Annallaha alladzi khalaqahum, Allah yang ciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, lebih kuat daripada mereka. Ini tadi kias apa? Kias aulawi. Kalau makhluk kuat, Allah lebih tentu lebih apa? Lebih kuat. Dan kekuatan itu pun yang berikan siapa? Allah. Baik, azan ya. Baik, azan. Kalau ada yang bertanya, mau lanjut apa pertanyaan? Pertanyaan aja ya. Nanti antum hang lagi. Pelan-pelan aja ya. Baik, silakan azan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Pertanyaan, Ustadz, ana dilahirkan di luar nikah tanpa ayah dan setelah ana lahir tidak dinafkahi sampai sekarang. Apakah ana wajib berbakti kepada ayah ana dan bagaimana caranya? Jawabannya, anak yang lahir dari perzinahan atau di luar nikah, maka ayah tersebut bukan ayah syar'i. Maka tidak wajib untuk berbakti kepadanya ya. Tidak wajib berbakti kepadanya. Bahkan sebagian ulama tegas bahwasanya bukan mahramnya ya. Namun pendapat yang lebih benar bahwasanya kalau ayah tersebut bukan ayah yang syar'i, bukan mahram tetapi tidak boleh menikah dengannya. Tidak boleh menikah dengannya. Ada pendapat yang mengatakan boleh, bahkan kalau sang ayah biologisnya tadi nikah dengan dia enggak ada masalah karena ini bukan anak syar'i, tidak dianggap oleh syariat. Namun yang pendapat yang benar bahwasanya ini ayah tidak bisa jadi mahramnya, tetapi haram nikah dengan anak tersebut karena ada anak biologis meskipun secara syar'i bukan anaknya. Jadi secara syariat tidak wajib berbakti kepada ayah tersebut. Ya. Tapi kalau seorang kasihan, maksudnya ingin membantunya, tidak ada masalah. Sebagaimana membantu orang lain. Ya. Tapi secara syar'i tidak wajib untuk berbakti kepadanya karena dia bukan ayah yang syar'i. Bismillah, bagaimana menyikapi wanita yang menyukai lelaki beristri dan mencoba mendekati untuk bisa dipoligami? Allahu Akbar. Ana sebelum menikah sudah mengatakan pada istri bahwa ana hanya memiliki satu istri hingga akhir hayat ana. Masya Allah. Tapi istri ana masih saja khawatir. Bagaimana menenangkan dan meyakinkan istri ana? Antum mungkin sikapnya mencurigakan. Ya kalau antum ingin menenangkan istri, antum tulis kasih materai bahwa saya tidak akan apa menikah lagi kecuali istri saya izinkan. Misalnya boleh-boleh saja untuk menenangkan. Tapi seandainya antum menunjukkan sikap yang mungkin istri tidak curiga, tapi namanya istri pasti cemburu, wajar. Dia takut suaminya berubah pikiran ya. Ternyata omong doang saja ya, janji-janji palsu bisa saja. Jadi kalau benar-benar antum bertekad ya menepati janji dan itu benar dan harus menepati apa? Janji ya. Wahfadzu aimanakum, kata Allah, jagalah janji kalian. Maka tidak ada salahnya antum tulis pernyataan ya tanpa ada paksaan dari pihak luar. Kemudian tanda tangan di materai, kalau mau bawa ke notaris juga boleh. Ustaz, setelah saya berhijrah sesekali terlintas di pikiran saya berpikir buruk tentang Allah, tapi saya membenci pikiran ini. Apakah ini waswas setan? Iya, itu waswas setan dan itulah karena orang beriman maka diganggu oleh setan. Tinggal tugas kita tatkala ada lintasan yang buruk tentang Allah kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada banyak pertanyaan tentang sifat-sifat, nanti akan datang pada waktunya ya. Jadi tolong bersabar. Ustadz, ana seorang guru bahasa Inggris. Bolehkah ana memperdalam ilmu bahasa Inggris tersebut? Dan bagaimana caranya agar ana dapat pahala dengan ilmu bahasa Inggris tersebut? Banyak kita ingin dapat pahala dari bahasa Inggris. Misalnya kita belajar bahasa Inggris, kita ngajari ya. Kita niatkan cari nafkah pun kita dapat apa? Pahala ya. Saya ngajar ini, kalau dia laki-laki saya ngajari bahasa Inggris untuk beri nafkah kepada istri saya misalnya, kan pekerjaan yang boleh ngajar bahasa Inggris, atau biar orang Islam mengerti bahasa Inggris agar tidak bahlul misalnya ya. Boleh saja ya. Bahkan saya ingin belajar bahasa Inggris tapi saya enggak bisa ya. Kalau saya bisa bahasa Inggris mungkin saya bisa berceramah dengan bahasa Inggris, lebih bermanfaat bagi umat. Cuma saya tidak bisa. Apakah menonton ceramah sunnah di kajian YouTube dapat pahala? Ya. Iya, dapat pahala ya. Dengar ceramah agama dapat pahala, berarti kita mengisi waktu dengan perkara yang bermanfaat.
Ustaz, bagaimana memahami konsep tawakul dengan takdir? Apa kontradiksi? Tidak ada. Kita takdir rahasia, sirrullahil maktum. Takdir rahasia, tidak ada yang tahu. Kita enggak tahu takdir kita apa. Kalau kita tahu takdir kita, maka percuma kita berusaha. Toh kita akan diantarkan kepada takdir tersebut. Tapi masalahnya kita tidak tahu takdir tersebut. Yang kita tahu Allah ajarin sunnatullah. Berusaha, insya Allah ada hasilnya. Berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Masalah takdir ente enggak tahu. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kalau saya ditakdirkan miskin, percuma saya berusaha kerja keras tidak akan kaya. Benar, tapi kan kamu tidak tahu takdirmu apa. Kenapa kau cap takdirmu kau miskin? Kau berusaha dulu, kalau memang miskin, berarti benar takdirmu apa? Miskin. Ya, kalau kita kan enggak ada yang tahu ya. Saya juga tidak pikiran bakalan belajar di Madinah belakang jadi ustaz, enggak ada kepikiran sama sekali dulu, enggak ada sama sekali belas enggak ada kepikiran. Tapi kan saya enggak tahu takdirnya ternyata demikian ya. Yang ada Allah sudah kasih sunnatullah, ente kerjain, berusaha dan berdoa. Biar ente tahu takdirnya apa. Ini banyak yang tahu tentang masalah istiwa, nanti pada saatnya kita bahas. Ana bulan depan mengundurkan diri karena diletakkan di proyek riba. Kondisi ana tidak tahu bulan depan kerja di mana. Tapi ana yakin dan husnudzon kepada Allah tidak akan melantarkan anda dan keluarga. Mohon nasihatnya agar anda dan istri dapat husnudzon dan optimis. Ya, berdoa kepada Allah. Kalau orang-orang kafir saja Allah kasih rezeki, bagaimana orang yang bertakwa? Ya. Tetapi ingat, orang yang berhijrah biasanya dikasih apa? Ujian. Tapi tetap husnudzon, salat malam, jangan lupa puasa sunnah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah tidak perhatian sama hambanya. Terus husnudzon, berdoa, salat malam, puasa sunnah. Jangan lupa kalau ada sebagian rezeki, sedekah. Terutama kepada orang tua. Ustaz, apakah kuku rambut yang terlepas seorang muslimah termasuk aurat? Sudah, kalau sudah terlepas buang aja, enggak ada masalah. Ustaz, mohon penjelasan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maksudnya kalau bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu, bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak mengetahui. Artinya untuk bersabar dalam menghadapi takdir ya. Bisa jadi kita ditimpa dengan musibah, kita menyangka itu sesuatu yang buruk, ternyata di balik musibah itu ada banyak kebaikan. Bisa jadi kita dapat sesuatu menyenangkan, entah punya mobil baru, rumah baru, dapat istri baru, ya, dapat misalnya jabatan baru. Kita enggak tahu ternyata yang kita sukai tersebut di baliknya ada sesuatu yang tidak baik bagi kita. Intinya kita bertakwa kepada Allah. Apakah terkena musibah ataukah dapat kebaikan? Kalau terkena musibah jangan lupa bersabar, dapat kebaikan jangan lupa bersyukur karena kita tidak tahu kebaikan di mana. Yang jelas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, pekan depan hari Jumat. Pekan depan hari Jumat ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.